Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Minggu 19 Februari 2023. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar bahwa dulu ada ungkapan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Jika orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jika engkau dipaksa mengantar seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak apa orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Ia membuat matahari terbit bagi orang yang jahat, juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, kita orang beriman, orang Katolik, harus baik, bahkan punya nilai plus. Nah, ini nilai plus orang Katolik itu apa? Ini disampaikan dalam sabda Tuhan ini. Yang pertama, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, mengapa Tuhan tidak ingin kita melawan orang yang berbuat jahat? Rugi. Nah, kalau kita melawan orang jahat, lalu kita juga berbuat jahat, sudah rugi, kita sama dengan dia. Maka kalau ada orang jahat itu menyingkir saja, dihindari saja. Nah, karena habis tenaga dan tidak ada maknanya, tidak ada harganya. Ayo, harus berani menghindar. Yang kedua, kasihlah musuhmu dan kasihlah musuh-musuhmu. Nah, ini semoga kita tidak punya musuh. Kalau kita ada yang memusuhi, nah saatnya kita memberikan kebaikan, yaitu mengasihi. Dan ini adalah pribadi yang langka di dunia ini. Disakiti, dibenci, lalu disalahi, lalu tidak disukai, tetap mengasihi, tetap menyayangi. Inilah pribadi yang langka, dan semoga kita boleh menjadi pribadi yang langka ini, yang sungguh punya makna, punya harga yang pantas di hadirat Tuhan, karena kita mewujudkan kehendaknya. Stay positif, meskipun orang lain tidak suka, membenci, namun kita tidak membenci, tetap mengasihi. Inilah orang langka. Yang ketiga, berdoa bagi musuh-musuh. Wah, ini untuk menjaga aura positif kita. Kalau kita bisa mendoakan musuh kita, orang yang tidak kita sukai, wajah kita ini akan terjaga. Kita akan tetap bercahaya. Namun kalau kita mangkel, itu kan jepaprut, metenteng, elik. Nah, semoga kita sungguh-sungguh mau menjaga aura positif kita, tetap bisa bercahaya, tersenyum lebar. Itu kalau kita bisa mendoakan.
musuh-musuh kita, orang yang tidak kita sukai. Dan semoga hati kita menjadi penuh kedamaian, bisa menyebarkan kesejukan, kedamaian. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.